Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dewi Malam, tempat di mana kisah-kisah misteri, horor, dan hal-hal gaib akan menemani malam kalian. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan cerita seram berikutnya. Siapkan diri kalian, Curtain Road malam ini sudah menunggu. Siang itu, hawa panas terasa menyengat di desa kecil wilayah Jawa Timur. Asap tipis mengepul dari dapur warung sederhana di pinggir jalan. Bau rempah dan kaldu iga sapi sebenarnya menggoda, tapi anehnya, meja-meja di warung Pak Jamal terlihat kosong. Hanya ada 1-2 orang pembeli yang datang lalu pergi cepat, seolah tidak betah berlama-lama. Pak Jamal duduk di kursi bambu sambil menyulut rokok kretek, matanya menerawang jauh ke arah jalan. Wajahnya lelah, penuh keringat dan tampak murung. Di belakang Bugita istrinya, sibuk mencuci piring sambil sesekali melirik ke arah suaminya dengan pandangan cemas. "Mas, hari ini cuma laku 3 mangkok," ucapnya pelan. Pak Jamal tidak menjawab, hanya mengembuskan asap rokok sambil menatap kosong. Beberapa bulan terakhir, nasib warung mereka berubah drastis. Dulu setiap pagi sudah ramai pembeli. Bahkan banyak yang rela antre hanya untuk menikmati gulai iga buatan Bugita. Namun sejak muncul warung baru di seberang jalan, warung Pak Waluyo, semua berubah. Pembeli mereka beralih ke sana. Orang-orang bilang, gulai buatan Pak Waluyo lebih gurih, dagingnya empuk dan rasanya seperti buatan tangan seorang ahli. "Kenapa bisa begitu ya, Git?" tanya Pak Jamal lirih suatu sore. Bugita menghela napas. "Mungkin rezeki lagi berpindah, Mas. Kita sabar aja. Mungkin nanti ramai lagi." Tapi kalimat itu justru membuat dada Pak Jamal semakin panas. Setiap kali ia menatap warung Pak Waluyo dari kejauhan, ia melihat antrean panjang pembeli. Di halaman warung itu, deretan motor dan mobil terparkir rapi. Suara tawa, suara sendok beradu dengan piring, dan aroma kaldu segar menyeruak ke jalan. Semua itu seperti pisau yang menusuk hatinya. Malam hari saat warung ditutup, Pak Jamal duduk sendiri di depan warung yang sepi. Angin malam membawa aroma anyir dari panci yang belum sempat dicuci. Lampu jalan berkelip redup. Di dalam dadanya muncul rasa kecewa, iri dan marah yang bercampur jadi satu. Ia memandang papan nama warungnya yang catnya mulai mengelupas. Tulisan gulai iga Pak Jamal Gasli resep keluarga tampak pudar. "Kalau begini terus kita bisa kelaparan," gumamnya dengan suara bergetar. Dari dalam rumah, suara anaknya Rino terdengar memanggil. "Ayah, besok aku bisa minta uang jajan enggak?" Pak Jamal hanya diam. Ia tidak sanggup menjawab karena di saku celananya hanya tersisa recehan. Malam makin larut. Suara jangkrik terdengar bersahutan dari sawah. Bugita keluar membawa secangkir kopi. "Mas, jangan dipikir terus. Kita sudah berusaha. Kalau memang rezeki bukan di sini, mungkin ada jalan lain." Tapi kata-kata itu justru menyalakan bara di hati Pak Jamal. Ia merasa direndahkan, merasa kalah, dan merasa bahwa semua usahanya tak dihargai oleh dunia. Dalam keheningan itu, angin tiba-tiba berembus kencang. Tirai warung bergerak sendiri. Dari kejauhan terdengar suara aneh seperti bisikan samar. "Kalau kau mau ada cara lain untuk mengembalikan rezekimu. Ada jalan yang cepat." Pak Jamal spontan menoleh. Matanya menatap ke arah gelap di balik pepohonan di ujung jalan. Suara itu terdengar lagi pelan namun jelas. "Datanglah ke arah barat di balik sungai." Malam Jumat, bulu kuduknya berdiri. Ia berpikir itu hanya halusinasi karena stres. Tapi entah mengapa suara itu terasa nyata. Seperti ada yang memanggilnya dari dunia lain. Bugita menatapnya dengan bingung. "Mas, kenapa?" Pak Jamal hanya menjawab pelan, "Enggak, cuman angin." Namun sepanjang malam itu ia tidak bisa tidur. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Bagaimana caranya agar warungnya kembali ramai, agar ia bisa menandingi Pak Waluyo. Dan di tengah kegelapan malam, di dalam hati yang mulai dikuasai amarah, tumbuh niat jahat yang perlahan-lahan menyusup, sebuah niat untuk mencari jalan pintas. Beberapa hari berlalu, suasana di warung gulai milik Pak Jamal semakin muram. Meja-meja yang dulu penuh kini berdebu. Panci besar yang biasanya penuh daging iga, kini hanya terisi separuh. Bugita memasak dengan hati berat, sementara Rino dan Rani sering membantu membersihkan warung. Meski mereka tahu, tidak banyak pembeli yang akan datang. Setiap kali ada motor melintas di depan warung, Pak Jamal berharap kendaraan itu berhenti. Tapi harapan itu selalu pupus. Pembeli lebih memilih warung di seberang jalan, warung Pak Waluyo, yang kini semakin terkenal karena cita rasa gulainya yang aneh tapi nikmat. Suatu sore,
Saat matahari mulai condong ke barat, seorang teman lama datang ke warung Pak Jamal. Namanya Heri, sopir truk yang dulu sering makan di sana. Ia duduk menyalakan rokok lalu berbisik dengan nada misterius. Aku dengar kamu lagi susah ya. Warung sepi, Pak Jamal mengangguk pelan. Wajahnya terlihat kusut. Heri menatap kanan kiri lalu mencondongkan tubuh. Kalau kamu mau aku tahu jalan biar rezekimu balik. Di kampung sebelah ada dukun sakti. Banyak pedagang yang minta bantuannya. Sekali minta rezeki bisa deras lagi. Pak Jamal terdiam. Matanya memandang kosong ke arah meja. Dalam hatinya muncul pergulatan. Di satu sisi ia ragu tapi di sisi lain, kata-kata Heri menggoda pikirannya. Dukun? Tanya Pak Jamal pelan. Iya. Orang-orang panggil dia Mbah Suro. Tapi hati-hati Mal. Katanya yang datang ke sana harus siap tanggung akibatnya. Dia tidak cuma main mantra biasa. Dia main dengan makhluk halus. Malamnya saat warung ditutup, Pak Jamal tidak bisa tidur. Suara tawa pembeli dari warung Pak Waluyo terdengar sampai rumah. Ia memandang istrinya yang sudah tertidur, lalu memejamkan mata tapi bayangan warung di seberang terus muncul di pikirannya. Ia mendengar lagi bisikan samar dari dalam kepalanya, suara yang sama seperti malam sebelumnya. Kalau kau mau menang, temui dia. Temui Mbah Suro. Tanpa pikir panjang, Pak Jamal bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil jaket lalu keluar pelan-pelan tanpa membangunkan istrinya. Udara malam terasa lembab, jalan desa gelap hanya diterangi cahaya bulan. Ia berjalan menembus kebun tebu dan melewati sungai kecil yang airnya berkilat di bawah cahaya rembulan. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, ia melihat gubuk tua di tengah hutan. Di depannya ada asap kemenyan mengepul, dan suara lonceng kecil terdengar pelan. Aroma anyir darah dan daun kering bercampur di udara. Dari dalam gubuk terdengar suara serak. Masuk saja Jamal, aku sudah menunggumu. Pak Jamal terkejut, ia belum sempat memperkenalkan diri. Tapi dukun itu sudah tahu namanya. Tubuhnya langsung merinding. Di dalam gubuk duduk seorang kakek berjubah hitam, wajahnya penuh keriput, matanya merah seperti bara api. Di depannya ada mangkuk besar berisi air hitam dan beberapa kepala ayam. Engkau datang membawa iri dan amarah, ucap Mbah Suro pelan, dan itu bahan yang sangat cocok untuk menumbuhkan kekuatan hitam. Pak Jamal gemetar, tapi rasa bencinya terhadap Pak Waluyo membuatnya tetap duduk. Saya hanya ingin warung saya ramai lagi, Mbah. Saya ingin dia berhenti jualan. Dia sudah merebut semua pelanggan saya. Mbah Suro tertawa lirih, suaranya berat seperti berasal dari perut bumi. Itu mudah, tapi setiap keinginan besar, ada harga yang harus dibayar. Ia mengambil seikat rambut kuda dan sepotong kain merah, lalu mencampurnya ke dalam air hitam. Besok malam, aku akan kirimkan sesuatu untuk menutup rezeki orang itu. Tapi ingat, kalau kau mundur di tengah jalan, nasibmu lebih buruk dari mati. Pak Jamal menelan ludah. Ia ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Angin berembus dari arah belakang, membuat api lilin di dekat kaki Mbah Suro bergetar. Tiba-tiba dari balik gubuk terdengar suara rintihan, seperti seseorang sedang menangis. Pak Jamal menoleh, tapi Mbah Suro berkata tajam, "Jangan lihat ke belakang, atau kau akan menyesal." Suara tangisan itu berubah menjadi tawa kecil, lalu menghilang. Setelah ritual itu selesai, Mbah Suro memberi Pak Jamal sebotol kecil cairan hitam dan seutas tali berwarna merah. Taruh di bawah dapurmu malam ini. Besok lihat apa yang terjadi. Pak Jamal mengangguk dengan wajah tegang. Dalam hatinya ada rasa takut, tapi juga rasa harap yang besar. Ia pulang sebelum fajar, membawa botol itu dengan tangan gemetar. Sampai di rumah, ia langsung masuk dapur dan mengubur benda itu di bawah tungku, tanpa sepengetahuan istrinya. Mulai hari ini, katanya dalam hati, aku tidak akan kalah lagi dari siapapun. Namun malam itu, setelah benda itu ditanam, angin di sekitar warung berubah. Daun-daun bergoyang meski tidak ada angin, dan terdengar suara berbisik dari arah tungku, seperti tawa kecil yang menyeramkan. Dan dari kejauhan, di arah warung Pak Waluyo, seekor burung gagak melintas menatap tajam dengan mata merah menyala. Malam Jumat tiba, hujan turun rintik-rintik membuat suasana desa semakin sunyi. Di dapur rumah Pak Jamal, tungku api menyala redup mengeluarkan aroma gosong yang tidak biasa. Bu Gita dan anak-anak sudah tidur, tapi Pak Jamal masih terjaga. Matanya merah, penuh rasa cemas dan penasaran. Ia menatap lantai dapur tempat ia mengubur benda yang diberikan Mbah Suro. Di bawah sana, terpendam botol cairan hitam dan tali merah, yang kini terasa seperti memancarkan hawa panas.
Angin malam terasa berat, udara di sekitar warung seperti berubah. Tepat tengah malam, Pak Jamal mendengar suara seperti langkah kaki di atas atap, disusul suara geraman kecil. Bulunya berdiri, tapi sebelum ia sempat bereaksi, semua lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Dalam kegelapan itu ada suara perempuan tertawa lirih di dekat telinganya. Kau benar-benar melakukannya. Pak Jamal tersentak dan menoleh, tapi tidak ada siapapun. Dari luar jendela, seekor burung hitam berputar-putar di udara, menatapnya dengan mata merah menyala. Hawa dingin menyelimuti ruangan. Dalam hatinya, Pak Jamal tahu, santet yang dikirim Mbah Suro sedang berjalan menuju warung Pak Waluyo. Sementara itu, di seberang jalan, Pak Waluyo baru saja selesai menutup warungnya. Ia sedang menata piring dan membersihkan meja. Istrinya sudah tidur lebih dulu, tapi ia masih terjaga untuk berdoa sebentar sebelum beristirahat. Ketika ia sedang mengambil air wudhu, angin tiba-tiba berhenti, sunyi. Bahkan suara jangkrik pun hilang. Lalu dari arah belakang, muncul bayangan hitam merayap di lantai, seperti asap yang hidup. Bayangan itu membentuk wajah menyeramkan, dengan mata merah dan lidah panjang melayang di udara. Makhluk itu mendekat, berdesis pelan, mencoba menyentuh tubuh Pak Waluyo. Tapi saat tangan bayangan itu hampir mengenai bahunya, Pak Waluyo menatapnya dengan tenang dan berkata pelan, "Bismillahirrahmanirrahim." Sekejap, seluruh ruangan bergetar. Cahaya terang memancar dari tubuh Pak Waluyo, seperti api putih yang membakar udara. Makhluk hitam itu menjerit kesakitan, tubuhnya meleleh seperti lilin, lalu menghilang menjadi asap hitam pekat. Di tempat jauh, di hutan tempat Mbah Suro tinggal, tiba-tiba dupa di depannya padam. Wajahnya berubah tegang. Ia menatap air dalam mangkuk ritualnya, yang kini memantulkan bayangan Pak Waluyo sedang berzikir. Orang itu bukan orang sembarangan, gumamnya pelan. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, lalu darah keluar dari mulutnya. Pak Jamal yang berada di depan gubuk ikut terpental ke belakang, tanpa tahu apa yang terjadi. "Mbah, ada apa ini?" Mbah Suro menatapnya dengan mata memerah. "Santetmu ditolak, bahkan berbalik arah. Orang itu dijaga makhluk cahaya, Jamal. Kau main api yang terlalu besar." Pak Jamal panik. "Tapi Mbah, saya sudah bayar mahal. Saya cuma mau warung saya ramai lagi." Mbah Suro berdiri, tubuhnya gemetar menahan amarah. Rezeki tak bisa dirampas dari orang yang dilindungi Tuhan. Pulanglah sebelum semua ini makan balik tubuhmu sendiri. Pak Jamal pulang dalam keadaan ketakutan. Hujan deras mengguyur tubuhnya, namun rasa takut jauh lebih kuat daripada dingin. Ia menatap langit menyesal, tapi di dalam hatinya masih ada rasa iri yang belum padam. Keesokan harinya, kabar aneh menyebar di desa. Banyak orang bercerita kalau semalam ada kilatan cahaya putih besar dari arah warung Pak Waluyo. Orang-orang mengira itu petir, tapi tidak ada suara guntur. Sementara itu, warung Pak Waluyo semakin ramai. Pembeli datang berbondong-bondong. Mereka bilang rasa gulai di sana semakin enak dan harum, seperti ada berkah di setiap sendoknya. Sedangkan warung Pak Jamal semakin sepi. Bahkan ayam yang biasa berkokok di pagi hari tidak terdengar lagi. Bu Gita melihat suaminya duduk di depan warung dengan wajah kosong. "Mas, apa yang kamu lakukan semalam?" "Aku dengar kamu pergi ke hutan lagi." Pak Jamal tidak menjawab. Ia hanya memandangi asap dari dapur yang terlihat seperti wajah seseorang. Malamnya, saat semua sudah tidur, ia mendengar lagi bisikan halus dari arah tungku. "Santetmu gagal. Tapi kalau kau mau lebih kuat, aku bisa bantu. Datanglah lagi malam Jumat berikutnya." Suara itu terdengar sangat jelas. Pak Jamal menatap ke arah dapur yang gelap. Di sana di balik tungku muncul dua mata merah kecil yang menatapnya tajam sebelum perlahan menghilang. Tubuhnya merinding. Ia tahu itu bukan halusinasi, tapi rasa iri dan amarah sudah menutup akalnya. Ia tidak takut lagi. Ia hanya ingin menang. Dan sejak malam itu, langkahnya mulai masuk lebih dalam ke dunia yang gelap. Dunia yang tidak mengenal ampun bagi manusia tamak. Pagi itu matahari bersinar hangat di desa kecil itu. Jalan depan warung Pak Waluyo tampak penuh kendaraan. Ada mobil dari luar kota, bahkan bus kecil yang berhenti hanya untuk membeli gulai buatannya. Aroma kaldu gurih tercium dari jauh, memancing siapapun yang melintas untuk berhenti. Warung Pak Waluyo kini seperti pusat keramaian baru di desa. Setiap meja penuh pembeli, orang-orang tertawa, menikmati makanan dengan wajah puas. Bahkan beberapa wartawan kuliner lokal datang meliput. Nama gulai iga Pak Waluyo mulai dikenal di media sosial. Sementara itu, di seberang jalan, warung Pak Jamal sunyi seperti kuburan. Papan nama di depan warung mulai pudar,
Atapnya bocor dan debu menempel di meja-meja. Bu Gita duduk lemas di dapur, menatap panci yang nyaris kosong. "Mas, mungkin kita tutup saja sementara. Modal sudah habis, daging juga tinggal sedikit," ucapnya lirih. Namun Pak Jamal hanya diam. Ia duduk di kursi depan warung, rokoknya hampir habis tapi matanya tetap tertuju ke arah warung Pak Waluyo yang ramai. Ia melihat pelanggan tertawa bahagia, sementara istrinya di sana melayani dengan ramah. Hatinya bergetar oleh rasa iri yang makin menebal. Kenapa semua berpihak ke dia? Gumamnya dengan suara parau. Bu Gita mendekat mencoba menenangkannya. "Mas, jangan iri begitu. Rezeki orang sudah ada bagiannya. Kalau kita sabar, mungkin nanti giliran kita." Pak Jamal menoleh dengan tatapan tajam. "Sabar, dari dulu aku sabar, Git. Tapi apa hasilnya? Kita malah makin miskin." Suara itu membuat Bu Gita terdiam. Ia tahu suaminya sudah berubah. Pandangan matanya gelap, suaranya penuh kebencian. Beberapa hari kemudian seorang pelanggan lama datang membeli gula. Setelah mencicipi, ia mengerutkan kening. Rasanya beda, Pak. Nggak seenak dulu. Kayak hambar gitu. Pak Jamal terdiam, tapi di dalam dadanya ada rasa marah yang mendidih. Ia tahu itu bukan karena masakannya. Ia yakin semua ini gara-gara keberuntungan orang lain yang dicabut dari dirinya. Malam harinya Pak Jamal duduk di halaman rumah, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Angin berembus pelan, tapi hawa malam terasa aneh, lebih dingin dari biasanya. Dalam keheningan itu, tiba-tiba ia mendengar langkah pelan di belakangnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun dari arah dapur, terdengar suara panci berdenting sendiri. Ia masuk perlahan. Ruangan gelap hanya diterangi cahaya lampu minyak. Panci di atas tungku bergerak pelan, seperti digoyangkan oleh sesuatu. "Siapa di sana?" teriaknya dengan suara gemetar. Tak ada jawaban. Tapi dari balik kegelapan muncul suara lirih yang menekan dadanya. "Kau ingin seperti dia, bukan? Kau ingin lebih dari sekadar ramai. Aku bisa bantu." Pak Jamal menelan ludah. Tubuhnya kaku. Suara itu tidak berasal dari manusia. Suaranya seperti datang dari dalam pikirannya sendiri. Tapi jelas dan nyata. "Temui aku lagi. Malam Jumat nanti. Jangan takut, rezekimu akan datang berlipat. Tapi ingat, jangan bawa siapapun." Saat suara itu berhenti, api di tungku tiba-tiba padam sendiri. Suasana menjadi senyap. Hanya suara napas Pak Jamal yang berat terdengar di dapur yang gelap. Beberapa hari kemudian warung Pak Waluyo semakin makmur. Bahkan ia mulai membuka cabang kecil di kota sebelah. Banyak orang bilang gulanya punya cita rasa yang berkah. Ada pembeli yang bercerita setelah makan di sana, rezekinya terasa lancar. Pak Waluyo hanya tersenyum setiap kali orang memuji. Ia tidak pernah menyombongkan diri. Ia selalu berkata, "Kalau masak dengan hati dan doa, insya Allah berkahnya datang." Ia tahu, ada seseorang yang sedang iri padanya, tapi ia tidak membalas. Dalam hatinya, ia hanya berdoa agar orang itu tidak tersesat lebih jauh. Sementara itu, di rumah Pak Jamal, suasana makin menegang. Bu Gita mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap malam ia mendengar suaminya berbicara sendiri di dapur. Kadang terdengar suara lirih, seperti orang berbisik-bisik dari balik tembok. Suatu malam, Bu Gita memberanikan diri mengintip. Dari celah pintu ia melihat suaminya menyalakan lilin merah, memegang sebatang dupa, dan menatap ke dalam baskom berisi air hitam. Mulutnya komat kamit, dan dari air itu muncul gelembung kecil seperti sedang hidup. Bu Gita terkejut. Ia menutup mulut menahan jeritan dan segera berlari ke kamar. Sejak malam itu, ia tidak berani menanyakan apapun pada suaminya. Ia hanya tahu, sesuatu yang kelam mulai menyelimuti rumah ini. Setiap hari pandangan Pak Jamal semakin kosong. Wajahnya pucat, matanya cekung, tapi sesekali, kalau melihat warung Pak Waluyo dari kejauhan, ia tersenyum sinis. Senyum yang tidak lagi seperti manusia biasa. Rino, anak sulungnya, sempat bertanya, "Ayah, kenapa senyum sendiri?" Pak Jamal menjawab datar, "Sebentar lagi, kita akan lebih kaya dari siapapun di desa ini." Malam itu angin berembus kuat. Pintu dapur berderit terbuka sendiri. Dari arah tungku muncul aroma amis bercampur wangi dupa. Di langit bulan tertutup awan. Dan di dalam rumah itu untuk pertama kalinya, suara tawa aneh terdengar menggema dari dapur. Tawa rendah, serak, dan panjang. Bu Gita terbangun. Tubuhnya gemetar. Ia memeluk anak-anaknya sambil berbisik lirih, "Ya Allah, apa yang sebenarnya sudah dilakukan suamiku?" Dan sejak malam itu jalan hidup keluarga itu berubah. Pak Jamal sudah tidak sekadar iri. Ia sedang melangkah masuk ke dalam perjanjian gelap
yang akan membuka pintu menuju bencana besar. Hujan sore itu mengguyur deras. Petir menyambar-nyambar langit, membuat udara di sekitar warung Pak Jamal terasa lebih mencekam. Warung gulai iga miliknya mulai ramai, tapi entah mengapa malam itu suasananya terasa aneh. Lampu-lampu gantung yang biasa terang, tiba-tiba meredup berkedip-kedip seperti ada yang menghisap energinya. Ibu Gita yang sedang melayani pembeli merasa bulu kuduknya berdiri. "Pak, hawa malam ini aneh ya," bisiknya pelan pada suaminya yang sedang mengaduk kuah gulai. Pak Jamal hanya mendengus. Sudahlah, mungkin lampunya mau mati. Namun sebenarnya, di dalam hati, ia tahu sesuatu sedang terjadi. Sejak 3 hari terakhir, setiap tengah malam, ada bayangan besar menyerupai binatang hitam yang berdiri di depan warung. Matanya merah menyala, dan napasnya terdengar berat seperti sapi mendengus. Pak Jamal tahu itulah tumbal dari pesugihan yang mulai menampakkan diri. Sementara itu di tempat lain di sebuah kampung tenang di Jawa Tengah, Pak Waluyo sedang duduk di beranda rumahnya. Di depannya ada secangkir teh hangat dan kitab tua yang terbuka di atas meja. Angin berhembus lembut membawa aroma hujan. Ia tersenyum samar, matanya menatap jauh ke arah langit yang gelap. Ia sudah melangkah terlalu jauh, gumamnya lirih. Istrinya Bu Rina keluar sambil membawa selendang. "Pak, siapa yang sudah melangkah jauh?" Pak Waluyo hanya menatap istrinya dan menjawab lembut, "Seorang saudara kita yang tersesat karena iri hati." Ia menutup kitabnya, lalu mengangkat tangannya membaca doa dalam lirih. Saat doa itu keluar dari bibirnya, angin di sekitar rumah Pak Jamal mendadak berputar. Api di tungku mendesis dan kuah gulai meluap keluar seperti mendidih oleh amarah. Bu Gita terkejut, "Pak, kenapa apinya kayak gini?" Pak Jamal buru-buru mematikan kompor, tapi saat ia menatap panci itu matanya terpaku. Di permukaan kuah terlihat bayangan wajahnya sendiri. Tapi dengan mata hitam legam dan mulut yang tersenyum lebar penuh darah, tubuhnya kaku. Ibu Gita menjerit, menumpahkan mangkuk yang dipegangnya. Pembeli-pembeli yang masih duduk langsung berdiri ketakutan. Salah satu di antara mereka bahkan melihat bayangan hitam besar melintas cepat di langit-langit warung. Malam itu, warung Pak Jamal mendadak sepi. Setelah semua pembeli pulang, suasana makin mencekam. Ibu Gita duduk diam, wajahnya pucat. "Pak, aku takut." "Aku nyesel," katanya gemetar. Pak Jamal terdiam. Tangannya menekan wajahnya sendiri. "Kita udah nggak bisa mundur, Git. Kalau kita berhenti, mereka yang di bawah itu bakal nuntut." Malam makin larut. Dari arah luar warung, terdengar suara langkah berat seperti tapak kaki hewan besar. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Ibu Gita menahan napas. Pintu warung bergetar pelan, lalu terdengar suara berat serak tapi jelas. "Sudah saatnya. Bayar janji." Pak Jamal meloncat mengambil pisau dapur tapi tiba-tiba lampu padam. Dalam kegelapan itu mereka hanya bisa mendengar napas mereka sendiri dan suara sesuatu yang tertawa pelan di sudut warung. Di saat bersamaan, jauh di Jawa Tengah, Pak Waluyo kembali menatap langit. Hujan di tempatnya berhenti. Ia tersenyum kecil. "Semoga Allah memberi jalan sebelum terlambat," ucapnya pelan, lalu menatap bintang yang mulai muncul di langit. Namun di Jawa Timur, tak ada bintang malam itu. Hanya langit hitam, petir yang tak henti menyambar, dan warung gulai yang kini terasa seperti pintu menuju neraka. Suara lolongan panjang terdengar di tengah hujan. Bukan lolongan anjing, tapi suara yang membuat siapapun yang mendengarnya akan merinding sampai tulang. Malam itu menjadi awal dari kehancuran keluarga Pak Jamal, meski mereka belum sadar bahwa pintu pesugihan sudah terbuka lebar dan iblis sudah mulai menagih. Sejak malam hujan itu, suasana di rumah dan warung Pak Jamal berubah total. Hawa dingin dan bau anyir seperti darah selalu muncul menjelang tengah malam. Lampu sering padam tanpa sebab, piring-piring jatuh sendiri, dan suara langkah kaki berat kerap terdengar di dapur padahal semua orang sudah tidur. Anak sulung mereka, Raka, mulai sering sakit. Tubuhnya lemas, matanya cekung, dan setiap kali tidur ia menggigau menyebut nama yang sama berulang kali. Makhluk itu hitam besar. Dia datang lagi. Sementara anak bungsunya, Rini, sering menangis histeris tanpa alasan. Ia bilang, "Di dapur ada orang, Mak." Dia duduk di atas panci besar, matanya merah. Dia senyum terus. Ibu Gita yang mendengar itu langsung merinding. Setiap malam ia semakin tak bisa tidur. Kadang ia melihat bayangan besar di kaca jendela. Kadang mendengar suara cekikikan di belakangnya padahal rumah sudah terkunci rapat. Suatu malam, sekitar pukul 2,
Pak Jamal terbangun karena mendengar suara seseorang memanggil pelan dari luar rumah. Ya, Mal! Suaranya berat, seperti keluar dari dalam sumur. Pak Jamal bangkit dengan napas memburu. Ia menatap ke arah jendela, dan saat tirai tersibak oleh angin terlihat sosok hitam tinggi besar berdiri di depan warung. Matanya menyala merah, lidahnya panjang menjulur sampai ke dada, dan dari ujung lidah itu menetes darah segar. Makhluk itu tersenyum sambil menunjuk dada Pak Jamal. Lalu suaranya terdengar lagi, kali ini lebih jelas, waktumu hampir habis. Tubuh Pak Jamal langsung kaku. Ia mundur perlahan, keringatnya mengalir deras meski udara malam terasa sangat dingin. Ia terjatuh dan langsung membaca doa yang ia ingat, tapi lidahnya keluh. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara keluar. Makhluk itu perlahan menghilang, menyisakan bau bangkai yang menusuk hidung. Keesokan harinya, semua daging di warung tiba-tiba berubah warna menjadi kehitaman. Saat direbus, airnya berbuih seperti nanah, membuat pelanggan muntah dan ketakutan. Sejak hari itu orang-orang mulai menjauhi warung Pak Jamal. Ini pasti kiriman Pak Waluyo, bentak Pak Jamal dengan mata penuh kebencian. Namun Ibu Gita menangis. Sudahlah Pak, jangan salahkan orang lain. Ini semua karena perjanjian itu. Aku udah bilang dari dulu jangan main-main sama makhluk halus. Pak Jamal menatap istrinya dengan wajah pucat. Kalau aku berhenti, mereka akan ambil anak-anak kita, Git. Malam berikutnya, Ibu Gita bermimpi aneh. Ia melihat Raka dan Rini berdiri di tepi jurang. Dan di belakang mereka ada makhluk hitam besar dengan tanduk melingkar seperti kerbau. Makhluk itu mendorong anak-anaknya perlahan ke tepi lalu berbisik, janji harus ditepati. 1 nyawa setiap tahun. Ibu Gita terbangun sambil menjerit keras. Ketika membuka mata, ia melihat sesuatu berdiri di pojok kamar. Sosok perempuan berambut panjang, kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong, dan darah menetes dari dagunya. Perempuan itu berjalan pelan mendekati tempat tidur mereka. Pak Jamal terbangun karena jeritan istrinya, tapi saat menoleh ke arah yang sama, perempuan itu sudah hilang. Hanya bau anyir yang tertinggal di udara, namun tiba-tiba Rini berteriak dari kamar sebelah. Mereka berdua berlari ke sana. Anak kecil itu duduk di lantai sambil menatap tembok. Dengan tangan gemetar ia menunjuk ke depan dan berbisik lirih. Itu mah, ibu yang tadi, dia masuk ke dinding. Pak Jamal dan Ibu Gita tak bisa berkata apa-apa. Dinding itu basah seperti habis dilumuri darah. Sejak malam itu, gangguan semakin parah. Di warung, kadang terdengar suara orang mengaduk panci padahal tidak ada siapa-siapa. Sendok bergerak sendiri, dan kadang terdengar bisikan dari bawah meja memanggil nama mereka berdua pelan-pelan. Ibu Gita hampir gila. Ia duduk di sudut dapur sambil menutup telinga. Tapi suara-suara itu tak pernah hilang. Pak Jamal semakin kehilangan akal. Ia mencoba memanggil kembali dukun yang dulu menolongnya. Tapi saat datang ke tempat dukun itu, rumahnya sudah kosong. Hanya tersisa abu bekas pembakaran dan bau kemenyan yang masih menggantung di udara. Di perjalanan pulang, tiba-tiba seekor burung gagak besar hinggap di depannya. Burung itu menatap lurus ke matanya, lalu mengeluarkan suara seperti manusia berbisik. Sudah terlambat. Janji tidak bisa dibatalkan. Pak Jamal terjatuh di tanah, matanya membelalak. Ia mulai sadar iblis yang dulu membantunya mencari kekayaan kini datang untuk menagih. Dan malam berikutnya ia tak lagi bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, wajah makhluk bertanduk itu muncul semakin dekat, semakin jelas. Sampai suatu malam, suara tawa iblis itu terdengar sangat dekat. Bukan lagi dari luar tapi dari dalam rumah mereka. Sejak malam-malam sebelumnya, ketakutan sudah menjadi teman tetap keluarga Pak Jamal. Warung gulai iga yang dulu mereka banggakan kini menjadi sarang ketegangan dan hawa mencekam. Bau anyir darah dan dupa hitam selalu menyelimuti dapur, bahkan saat semua lampu menyala terang. Suatu malam, Kirendra, seorang orang pintar yang sedang melakukan tirakat berjalan, melewati desa itu. Ia berjalan mengikuti kata hati dan bisikan batin, mencari petunjuk dari dunia gaib. Ketika sampai di depan warung Pak Jamal, napasnya tertahan. Aroma amis bercampur asap hitam menusuk hidungnya. Matanya yang tajam melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang biasa. Sebuah sosok besar, hitam legam, bertanduk panjang, dengan mata merah menyala berdiri di dapur warung. Sosok itu duduk di atas panci besar, seolah menikmati kuah gulai iga sambil tertawa serak. Kirendra menelan ludah, hati dan pikirannya tenang meski bulu kuduknya meremang. Ia tahu ini bukan manusia biasa. Ini adalah iblis hasil pesugihan Pak Jamal. Di dalam warung, Pak Jamal sedang duduk di kursi bambu.
Matanya kosong, wajahnya pucat, dan bibirnya tersenyum sendiri. Sesekali ia menatap ke arah ibunya sendiri, seolah mengobrol dengan sosok yang tak terlihat oleh Bugita. Bugita menahan napas, tangannya menutupi mulut agar tidak berteriak. Rino dan Rini bersembunyi di bawah meja, mata mereka membelalak. "Pak, itu..." "Apa itu?" bisik Bugita, tapi Pak Jamal hanya menatap kosong ke arah panci, tersenyum sinis dan bergumam lirih. "Rezeki. Rezeki kita. Semua milikku." Kirendra dari luar warung mulai membaca doa-doa pelindung dengan lantang. Suaranya bergema di udara malam yang pekat. Cahaya putih tipis muncul dari arah kitab yang dibawanya, mulai menyinari sudut dapur warung. God iblis itu bergerak, tubuhnya tinggi menjulang. Tanduknya menyambar ke langit-langit, dan tawa seraknya mengguncang dinding. Ia menatap Kirendra dengan mata merahnya, marah karena dihadapi manusia yang bisa menahan energi gelapnya. Dengan suara berat, iblis itu berkata, "Manusia sombong, kau pikir kau bisa menghalangi kekuatanku?" Pertempuran antara ilmu hitam dan cahaya dimulai. Api lilin menari-nari di udara, piring dan sendok beterbangan sendiri, dan panci kuah gula mendidih tanpa api. Rino dan Rini menjerit ketakutan, sementara Bugita menutup mata dan berdoa sambil merapatkan anak-anaknya. Kirendra menanamkan kakinya di lantai, mengalirkan energi doa ke sekeliling warung. "Iblis ini harus pergi. Demi keselamatan keluarga ini, demi kebenaran," teriaknya. Iblis itu melawan. Tubuhnya seperti kabut hitam yang bisa melewati dinding, dan kadang muncul di atas anak-anak Pak Jamal membuat mereka menjerit, namun cahaya dari Kirendra semakin terang. Setiap mantra yang dibacanya memaksa iblis itu mundur perlahan. Suara tawa seraknya terdengar makin serak, lalu berubah menjadi raungan keras. Pak Jamal menatap sosok itu, kini mulai menyadari energi yang ia panggil untuk kekayaannya kini melawan dirinya. Keringat dingin mengucur dari wajahnya. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertelan oleh teriakan iblis dan gema doa Kirendra. Akhirnya, dengan satu ledakan cahaya putih yang memancar dari seluruh tubuh Kirendra, iblis itu menjerit keras, tubuhnya meledak menjadi asap hitam pekat, dan perlahan menghilang. Suara raungan itu pun lenyap. Warung menjadi sunyi. Hanya terdengar napas Bugita yang tercekat dan tangisan anak-anak. Raka dan Rini masih gemetar, menatap tempat iblis tadi duduk. Pak Jamal terduduk, wajahnya pucat pasi, matanya kosong dan bibirnya bergetar. Ia menyadari kekuatan gelap yang ia panggil bukan lagi sahabat melainkan penghancur. Kirendra menatapnya, suara lembut tapi tegas. "Pak Jamal, setiap perjanjian dengan makhluk hitam punya harga yang tidak bisa kau bayar sendiri. Kau harus bersiap menghadapi akibatnya." Malam itu keluarga Pak Jamal mulai merasakan bahwa perang mereka dengan dunia gaib baru saja dimulai. Iblis telah kalah, tapi ancaman yang ditinggalkannya jauh lebih berbahaya. Warung itu kini sepi, bau amis masih menyengat, dan rasa takut mulai meresap ke dalam setiap sudut rumah. Dan tanpa mereka sadari, makhluk itu sudah menagih janji, menunggu saat yang tepat untuk menuntut balas. Malam itu, desa terasa lebih gelap dari biasanya. Angin berdesir kencang membawa aroma hangus dan anyir. Warung Pak Jamal tampak seperti rumah hantu. Panci besar yang dulu berisi kuah gulai kini beruap tebal. Meski api padam, bau amis darah masih melekat di udara, menusuk hidung siapapun yang mendekat. Pak Jamal duduk di kursi bambu, wajahnya pucat pasi, matanya kosong, tangannya gemetar, tapi sesekali ia tersenyum sinis menatap tempat panci yang kosong. Ia tahu, iblis yang dulu ia panggil untuk membantunya kini telah kalah melawan Kirendra, tapi janji gelap tetap mengikatnya. Anak-anaknya Raka dan Rini masih gemetar di bawah meja. Ibu Gita menahan napas, tangannya menutupi mulut agar mereka tidak menjerit. Suara langkah berat terdengar lagi dari dapur, tapi kali ini terasa lebih dekat. Dari sudut gelap, muncul makhluk iblis itu lagi. Tubuhnya masih hitam pekat, matanya merah menyala dan tanduknya menjulang tinggi. Tubuhnya berasap dan dari setiap gerakannya, terdengar desisan seperti ular besar. "Tunggulah, waktumu sudah dekat. Nyawa harus dibayar." Suara iblis itu bergema di seluruh ruangan. Kirendra muncul dari pintu warung. Ia sudah siap dengan alat pelindung dan kitab suci di tangannya. Suaranya lantang menembus kegelapan. "Pergilah makhluk gelap. Jangan ganggu manusia yang tak bersalah." Iblis itu melompat. Tubuhnya berubah menjadi kabut hitam yang bisa menembus dinding dan lantai. Ia menyerang dengan cepat, menciptakan bayangan-bayangan yang menakutkan di setiap sudut.
Panci-panci beterbangan, kursi kayu terbalik dan suara raungan terdengar menakutkan. Pak Jamal menatap pertarungan itu, jantungnya berdegup kencang. Rasa takut dan penyesalan menyelimuti hatinya. Ia sadar bahwa kekayaan yang ia kejar dengan ilmu hitam kini berubah menjadi kutukan yang mengancam nyawanya dan keluarganya. Kirendra terus membaca mantra pelindung. Tangannya bergerak cepat membentuk simbol-simbol kuno di udara. Cahaya putih memancar dari kitab suci yang dipegangnya, melawan kegelapan iblis. Setiap kali mantra diucapkan, bayangan hitam iblis terseret mundur, dan suara raungannya terdengar semakin serak. Iblis itu mencoba menyerang anak-anak Pak Jamal, tapi Kirendra menahan dengan satu tangan di udara, menciptakan pelindung berbentuk lingkaran cahaya. Anak-anak menjerit ketakutan namun tidak tersentuh. Pak Jamal menunduk menyesali setiap langkah gelap yang telah ia ambil. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tersumbat oleh bisikan iblis. Makhluk itu mendekat perlahan, napasnya panas seperti api, dan suara raungannya semakin dekat. Kau memanggilku, kau menagih janji, waktumu sudah tiba. Kirendra menatap Pak Jamal lalu berkata tegas, ini semua akibat pilihanmu, tapi aku tidak akan membiarkan anak-anak dan istrimu menjadi korban. Bersiaplah Pak Jamal untuk menghadapi konsekuensi yang kau ciptakan. Pertarungan semakin sengit. Iblis melesat ke udara. Tubuhnya membentuk bayangan seperti naga hitam raksasa. Cahaya putih dari Kirendra beradu dengan gelap pekat, menciptakan percikan energi yang membuat dinding dan atap bergetar. Panci-panci terlempar. Kuah gulai mendidih tumpah ke lantai. Di tengah chaos itu, Pak Jamal merasakan tubuhnya lemas. Ia tersadar bahwa semua kekayaannya selama ini hanyalah tipu daya. Setiap malam menghidupkan ilmu hitam, setiap niat iri, semua itu menjeratnya. Iblis yang dulu ia puja kini menjadi pengancam nyawanya sendiri. Kirendra berteriak, sekali lagi, demi keselamatan manusia yang tak bersalah, pergilah iblis. Dengan satu mantera terakhir, cahaya putih menyelimuti seluruh warung. Iblis menjerit keras, tubuhnya berputar dan perlahan memudar menjadi asap hitam pekat. Suara raungannya lenyap, hanya tersisa aroma hangus dan bau anyir yang perlahan memudar. Warung menjadi sunyi. Anak-anak Pak Jamal menangis sambil memeluk ibu mereka. Bugita menunduk, memegang tangan suaminya yang pucat. Pak Jamal hanya bisa menunduk, menyesal dan menangis dalam diam. Kirendra menatapnya dengan tegas. Ini baru permulaan. Janji gelap yang kau buat tidak akan selesai begitu saja. Suatu saat nyawa akan ditagih. Malam itu keluarga Pak Jamal menyadari bahwa kekayaan yang datang dari ilmu hitam tidak pernah memberi keamanan. Warung mereka rusak parah, bau anyir masih menyelimuti, dan rasa takut kini menjadi bagian dari hidup mereka. Di kejauhan, bulan mulai muncul, namun bayangan gelap di warung Pak Jamal seolah menunggu saat yang tepat untuk menagih harga yang sesungguhnya. Malam itu langit di atas desa gelap pekat, tidak ada bintang, tidak ada cahaya bulan. Angin bertiup kencang membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Warung Pak Jamal tampak sepi dan rusak parah. Panci terguling, kursi patah, lantai penuh air dan kuah yang menguap menjadi asap tebal. Hanya terdengar suara hujan dan rintihan serak dari dinding yang retak. Pak Jamal duduk di kursi bambu, wajahnya pucat, mata kosong menatap ke depan. Tangannya gemetar. Ia tahu malam ini janji gelap yang ia buat selama bertahun-tahun akhirnya menagih harga. Iblis yang dulu ia puja dan kuasai kini berdiri di depannya. Hitam pekat bertanduk panjang, mata merah menyala, napasnya panas seperti bara api. Waktumu sudah habis, suara iblis itu bergema, rendah namun menusuk tulang. Ibu Gita menjerit memeluk anak-anaknya, Raka dan Rini. Di pojok dapur, tubuh mereka gemetar ketakutan. Pak, tolong. Suara Bu Gita terdengar gemetar. Pak Jamal ingin berlari, ingin memohon, tapi tubuhnya terasa seperti tertahan oleh rantai tak terlihat. Iblis itu melangkah maju. Tanah bergetar di bawah setiap langkahnya. Suara raungannya menakutkan, menembus setiap tulang. Di luar Kirendra datang berlari menembus hujan deras. Ia membawa kitab suci dan tongkat ritual. Membaca doa-doa pelindung. Cahaya putih muncul dari tangannya, menyinari sudut warung yang gelap. Iblis itu berbalik menatap Kirendra, lalu mengerang keras. Tubuhnya menyebar menjadi kabut hitam, menyerang dari segala arah. Percikan energi putih dari Kirendra bertabrakan dengan kabut hitam iblis, menghasilkan ledakan kecil yang membuat atap bergetar. Pak Jamal menjerit, tangannya menutup wajahnya.
Namun iblis itu bergerak lebih cepat. Dengan satu sentuhan ia menimbulkan hawa panas luar biasa yang membuat Pak Jamal terjatuh ke lantai. Matanya berair, tubuhnya terbakar dari dalam. Itulah harga yang harus dibayar karena keserakahannya. Ibu Gita mencoba menahan anak-anaknya, tapi iblis itu menatap mereka satu persatu. Raka dan Rini berteriak ketakutan, tetapi Kirendra dengan sigap mengangkat tongkatnya, menciptakan lingkaran cahaya di sekeliling mereka. Cahaya itu menahan serangan iblis, namun Pak Jamal tidak seberuntung itu. Tubuh Pak Jamal mulai mengecil, kulitnya menghitam seperti hangus. Suara jeritnya berubah menjadi raungan serak yang mengerikan. Iblis itu menatapnya dengan senyum penuh dendam. Lidahnya panjang menjulur ke arah Pak Jamal seakan menelan seluruh keberadaannya. "Ini harga keserakahanmu," suara iblis menggema di seluruh ruangan. Dalam sekejap, tubuh Pak Jamal tersedot ke arah iblis. Api hitam membakar tubuhnya dari dalam, kulitnya melepuh, tulangnya remuk, dan seluruh tubuhnya lenyap dalam jeritan yang mengerikan. Ibu Gita berteriak histeris. Raka dan Rini menempel ketakutan di pelukan ibunya. Kirendra mengerahkan seluruh ilmu putihnya, mencoba menahan iblis agar tidak menyerang keluarga itu lagi. Cahaya dari tongkatnya memancar kuat, memukul iblis mundur ke sudut warung. Namun iblis itu tertawa, suara raungannya mengguncang dinding, lalu menghilang sekejap, muncul kembali dengan cepat. Bau anyir semakin pekat, dan suara tawa yang serak menandakan janji gelapnya belum selesai. Ibu Gita menutup mata, berdoa dengan seluruh kekuatan hatinya, memohon keselamatan untuk anak-anaknya. Raka dan Rini menjerit, menatap sosok gelap itu dengan mata terbelalak, tapi iblis itu kini menatap Bu Gita, dan energi hitamnya mulai menyerang tubuhnya. Kirendra berusaha menahan, namun malam itu, kekuatan iblis terlalu besar. Dengan satu hentakan gelap yang mengerikan, Bu Gita terseret ke dalam kabut hitam. Tubuhnya terhempas dan terjerat oleh tangan-tangan iblis. Jeritan panjang terdengar, menyeret ketakutan seluruh jiwa yang ada di warung itu. Anak-anak menjerit histeris, namun Kirendra tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Energi iblis menutup seluruh ruang, menyelimuti mereka dengan kegelapan pekat. Beberapa menit kemudian, rumah itu menjadi sunyi. Hanya terdengar suara hujan dan angin yang menderu. Warung Pak Jamal yang dulu penuh kehidupan kini hancur. Bau amis darah masih melekat, dan lampu-lampu padam total. Di tengah reruntuhan, Kirendra menunduk, napasnya tersengal. Ia tahu semuanya sudah terlambat. Pesugihan dan keserakahan Pak Jamal telah menelan seluruh keluarganya. Di atas reruntuhan warung terdengar suara tawa iblis yang panjang, menyeramkan seperti gema dari neraka. Janji telah ditebus. Semuanya milikku. Dan sejak malam itu, warung gulai iga milik Pak Jamal tidak pernah berfungsi lagi. Desa itu hanya mengenang kisah mengerikan tentang keluarga yang hilang. Karena keserakahan, pesugihan, dan janji gelap yang tak bisa dibatalkan, hujan berhenti, tapi bau anyir, ketakutan, dan bayangan gelap yang pernah hadir di warung itu tetap terngiang di setiap sudut desa. Semua orang tahu, kekayaan dari ilmu hitam hanya membawa kehancuran dan nyawa yang tak bisa ditukar lagi.